semuanya Bu, sedekah kita tuh udah berbalas. Macam kami ceramah-ceramah ini kata Bapak Ibu ada pahalanya lagi ini. Tidak ada Pak, karena diganti pakai amplop. Di mana kami dapat pahalanya? Kalau misalnya yang kami sampaikan Bapak Ibu amalkan, baru dapat Pak. Tapi kalau dapat pahala ceramah tidak bisa dibilang, karena sudah diganti pakai amplop. Walaupun kami macam-macam terkejut nerimanya Bu. Apa nih? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Wan Syamsirius, semoga selalu senantiasa diberikan Allah kesehatan. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan kepada Bapak Ibu semua. Walaupun mungkin banyak kegiatan di sore hari ini, tapi semua dikesampingkan hadir di Masjid Ar-Rahim yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terkhusus juga untuk Majelis Taklim Masjid Ar-Rahim yang telah menaja acara Isra Mi'raj pada sore hari ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah di malam Isra dan Mi'raj itu Pak, jadi sebelum Mi'raj ke langit untuk menjemput perintah sholat, ada beberapa amalan penguat dulu yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah, agar nanti orang-orang yang rajin sholat melakukan atau menghindari hal-hal yang dapat merusak imannya. Jadi kalau soal orang rajin sholat, banyak orang yang udah rajin sholat Pak, tapi kalau sholatnya itu berbuah dengan kebaikan akhlak, itu yang masih sulit. Karena akhlak inilah yang sangat membantu dalam penghitungan amal kita di sisi Allah. Contoh nih Bu, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang sangat rajin ibadahnya, rajin puasa sunatnya, rajin baca Qur'annya, rajin tahajud malamnya, tapi sikapnya suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Sedikit pun tidak ada kebaikannya dan dia adalah ahli neraka. Tuh Pak, sholat udah rajin ya. Ya Rasulullah, ada perempuan yang biasa-biasa saja amalnya, sholat seperti biasa, sedikit amalnya, tapi dia suka berbuat baik kepada tetangganya. Maka kata Rasulullah, dia ahli surga. Jadi akhlak inilah yang menjadi acuan perhitungan amal kita di sisi Allah. Karena banyak hal yang kadang tidak tertulis di masyarakat ini. Misalnya gini Bu, tetangga Ibu mau ke pasar, terus dibilangnya sama Ibu, Kak ada mau nitip enggak? Aku mau ke pasar. Nitip tuh yang ringan-ringan Bu, jangan beras 5 kilo, minyak 2 liter. Nah, itu kan tidak tertulis memang Pak, tapi itu pengertian kita. Bapak kalau bertamu ke rumah tetangga, kawan-kawan, ukurannya itu Pak, adabnya kopi itu kalau dari panas sampai dingin, jangan lama betul Bapak duduk di sana. Ini sampai payah, rumah orang banyak Bu, ruang tamu nampak langsung ruang keluarga. Bapak ini tidak juga keluar habis kopinya Pak, duduk dalam itu terus. Udah membanting-banting piring Ibu ini di belakang, tidak juga ngerti Bapak untuk pulang. Jadi itu hal-hal yang tidak tertulis Pak.
Apa kata para ulama? Kalau belajar Islam 2 tahun putus, belajar adab, akhlak 18 tahun baru mungkin selesai. Jadi cukup lama nih. Makanya Rasulullah diperlihatkan Allah dulu sepanjang jalanan Isra itu, jalan darat, beberapa hal-hal yang membuat Rasulullah takjub dan juga sekaligus ngeri, Bu. Yang pertama yang dijumpai oleh Rasulullah, ada orang sedang menanam langsung panen. Baru aja nanam, Mbak, langsung panen. Ditanya Rasulullah, ini gambaran golongan apa ini Jibril? Inilah gambaran golongan orang yang gemar bersedekah. Jadi baru nanam langsung tumbuh. Banyak juga orang yang rajin sholat tapi pelitnya minta ampun, Bu. Ada kawan saya tukang jahit yang punyanya itu di belakang kiosnya itu majelis taklim rajin, ke masjid rajin. Jadi waktu saya singgah ke tempat kawan saya tukang jahit ini, Pak, nampak saya sup yang sudah berbuih. Saya tanya sama bapak tuh, itu mubazir sup sampai tidak dimakan, Pak? Itulah kelakuan Bu Ajah yang punya kios nih, Ustaz. Udah basi makanan baru dikasihnya ke saya. Itu taat ibadah tuh, Pak. Jadi ternyata orang rajin sholat pun kadang melupakan hal ini. Padahal sedekah itu, Bu, kalau sempat kita meninggal, pengen dihidupkan kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kembali ke dunia sebentar saja, aku ingin bersedekah, bukan ingin sholat. Aku ingin bersedekah. Karena sedekah inilah yang banyak membantu kurangnya amalan-amalan kita di sholat-sholat kita ini, Bu. Pernah Bapak Ibu mungkin ingat saya nyampaikan, ada seorang perempuan pagi-pagi datang menemui Rasulullah, tangan kanannya hangus terbakar. Katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah menyembuhkan tangan aku ini. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa tanganmu? Dijawab oleh perempuan ini, tadi malam aku bermimpi rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku tanya kepada ibu, wahai ibu, bukankah kau di dunia taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Mengapa engkau berada di neraka dan apa di kedua tanganmu itu, ibu? Ibuku menjawab, ya Rasulullah, memang ibu taat ibadah di dunia, nak. Tapi selama di dunia hanya sepotong kain dan daging ini ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit, Bu. Ayah mana ibu? Ayahmu seorang dermawan, nak. Dia sedang berada di surga memberi-berikan minum di telaga Kausar. Marah aku, ya Rasulullah. Aku pergi ke surga dan melihat ayahku membagi-bagikan minum di sana. Aku katakan kepada ayah, sungguh tega engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini membagi-bagikan orang minum. Minta aku segelas ayah agar kuberikan kepada ibu. Ayahku berkata, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak peduli ya Rasulullah. Aku rampas segelas air di tangan ayahku, aku pergi ke neraka bermaksud hendak memberi ibuku minum, tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Begitu aku bangun sudah hangus ya Rasulullah. Ditaruh Rasulullah tongkatnya di tangan perempuan itu, ya Allah, bila benar mimpi wanita ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh berarti benar. Jadi ini waspada kita nih Pak, rajin sholat tapi pelit ya Bu ya. Ini yang harus dijaga-jaga. Ada ibu-ibu dia diperamnya perawas, Bu, rupanya dicuri sama anak-anak, demam dia 3 hari Pak. Ibu parah mah Bu, gara-gara perawas saja dicuri orang demam ibu. Kalau minta dia baik-baik saya kasih Ustaz, tanda tidak dapat lah maka dicuri anak-anak itu. Jadi kita ini banyak sayang kepada harta kita, Bu. Padahal kita sudah melihat betapa dahsyatnya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kronis sekalipun, Pak. Dulu ada nama bapak, Bu, di Madinah itu Al-Fatih namanya. Dia kena penyakit gagal ginjal kronis.
Sudah berobat ke dokter-dokter di Mekah, di Madinah, disarankan dokter Mekah kalau untuk ilmu yang lebih mumpuni dari kami di sini, ada dokter yang bisa mungkin lebih bagus dia pengobatannya. Akhirnya begitu dia temui dokter itu menyarankan cari aja orang yang mau donor ginjal, yang sama diagnosanya sama ginjal bapak. Akhirnya disepakati lah Pak, untuk harga donor ginjal itu $11.000, berarti 300 jutaan Bu, ginjal gitu. Jadi tidak ada yang murah di badan kita ini, dikasih Allah Bu. Gigi kita sia-siakan selama ini, satu batang gigi tanam berapa juta kata ibu. Kita aja kadang-kadang yang merasa ini susah betul hidup aku, payah betul hidup aku, ternyata harga ginjal $11.000 Bu. Itu ginjal baru tuh. Dicarilah pendonor yang cocok Pak. Rupanya di Mekah, di Madinah tidak ada yang cocok donor ginjalnya. Rupanya dapatlah di Mesir Bu. Sudah dicek sama dokter Mesir, cocok. Berangkatlah dia dengan keluarganya ke Mesir. Sampai di Mesir, sebelum observasi ditanya bapak nih dulu, Bapak Al-Fatih nih, bisa enggak saya jumpa sama yang mendonorkan ginjalnya? Oh bisa Pak. Pas dijumpai terkejut bapak nih Bu, rupanya anak perempuan umur 19 tahun Pak. Kenapa mau kamu donorkan ginjal kamu? Saya anak yatim piatu Pak, adik saya masih kecil-kecil, masih banyak yang sekolah, jadi dengan uang itu saya nanti bisa buka usaha. Apa kata bapak nih Bu? Batalkan operasi ini, kasih $11.000 untuk dia, kita pulang ke Madinah. Tidak jadi operasi. Dan hebatnya apa Bu, begitu sampai di Madinah, dicek sama dokter, bagus balik ginjal yang sudah kronis itu Pak. Dan Bapak Ibu jangan heran, makanya di Madinah rumah sakit sepi, tidak ada pasien Bu. Pas datang orang Indonesia lah umroh, hidup darah dokter di sana, ada kerja deh jadinya Pak. Karena orang Indonesia ini pelit-pelit Bu. Itu fakta Pak. Pelit maksudnya itu apa Bu? Orang Indonesia ini bukan tidak mau sedekah, sedekahnya tidak imbang dengan pendapatannya, atau dia rajin sedekah tapi tidak ikhlas pula Pak. Ingat saya dulu Bu, ada masjid di Pekanbaru nih, imamnya ganteng, ada donatur masjid tuh Bu, dia suka nyumbang besar Pak. Dia punya anak perempuan. Anak perempuannya ini diajarlah oleh imam masjid ini ngaji, jatuh cintalah anak donatur nih Pak. Nah bapak ini tidak terima, dia menganggap imam ini tidak level dia. Dikasih tahunya lah ke ketua masjid, berhentikan imam tuh, kalau enggak aku enggak mau nyumbang lagi di sini. Ketua masjidnya mantap Pak, tidak bisa gitu Pak Haji. Imam kita tidak salah. Kalau memang Pak Haji tidak mau nyumbang di sini lagi, ya apa boleh buat. Sedih, kami sedih Pak Haji. Tapi kalau memberhentikan imam hanya karena keinginan Pak Haji, kami tidak mau. Ngamuklah Pak Haji ini Bu. Dibangunnya lah masjid tidak jauh dari masjid itu Pak. Itu ngerinya Bu. Dan yang jadi korban siapa Bu? Siapa yang jadi imam lah? Saya waktu ceramah di sana dapatlah imam waktu Isya. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukarlah ayat kami ini Pak. Saya terdiam, imam itu terdiam juga Pak. Gantilah ayat pendek kan Bu. Habis sholat, zikir, doa, saya kasih tahulah sama pengurus masjid. Kalau azan dan iqomah oke lah keluar mic-nya. Tapi kalau udah sholat tuh pakai speaker dalam aja lah. Terganggu saya tadi. Maka saya tersesat dari saya sholat baca ayat tuh. Lumayan tuh Ustaz. Subuh tadi tahu Ustaz enggak? Imam sebelah baca Allahu Akbar, ruku masjid kita Ustaz. Itu dekatnya tuh Pak. Jadi ada yang besar nyumbang, tapi apa Pak? Susah ikhlasnya itu Bu. Saya tengok ya Bu ya. Orang Indonesia ini suka soleh sendiri. Ada duit berangkat umroh, ada duit berangkat umroh. Masjid dekat rumahnya sedang membangun Pak. Saudaranya susah, fakir miskin banyak di sana. Dia sibuk soleh dengan dirinya sendiri.
Tapi kalau yang di Bojongkoneng tuh Bu, 300 orang diberangkatkannya umroh Pak. Rumahnya biasa aja ya Pak, 1 RW diberangkatkannya umroh, itu bagus. Ini asal duit berangkat umroh, adek susah nak terbantu sama dia. Makanya Bu, banyak kita nih rumah sakit laku di Pekanbaru nih. Awal bro sudah 3, rumah sakit Safira tambah besar aja Pak, banyak peminatnya. Nah, jadi ini salah satu yang dikatakan Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi ini tidak bisa disangkal lagi Bu ya. Sampai kata Rasulullah, pancing rezekimu dengan sedekah. Ibu misalnya orang susah Bu, tidak bisa sedekah uang. Rajin aja lah aktif ibu di masyarakat. Ada cara-cara orang nolong minta tolong masak. Ibu masak di situ, tapi jangan berharap dibungkuskan Bu. Kalau ibu berharap dibungkuskan batal Pak. Ini kita kadang aktif-aktif kita di masyarakat nolong-nolong, waktu dibungkuskan basa-basi Pak. Kak bawa lah nih sikit Kak, ngapa pula dibungkus-bungkus? Enak-enaklah kakak jadinya, kakak ikhlas nolong. Tak dibungkuskan sama orang tuan rumah tuh bercerita nanti di masjid, tak ada otaknya Kak, sebanyak itu ditolong masak tak terbungkuskan sama dia, batal jadinya Bu. Jadi kita tuh rajin bersedekah tapi suka menyebut Pak, bil manni wal adha, suka menyebut dan mengungkit-ungkit pemberian, itu kenaknya nih Pak. Tolong aja orang udah jadi sedekah Bu. Menghindari halangan di jalan udah sedekah juga Ibu. Menunjukkan jalan orang yang tersesat udah sedekah juga. Semua kita bisa sedekah. Nah, memancing rezeki dengan sedekah itu asal rajin kita Bu memberi, pasti kita akan menerima. Yang membuat sulit rezeki kita sekarang ini itu kita tuh menerima mau memberi ndak. Kadang ada cara-cara macam ini Bu ya. Saya ingat kalau wirid permata kan jam 2 sampai menjelang asar tuh. Udahlah ndak memberi Bu ya. Sudah tuh pas azan asar sibuklah memasukkan pastel ke dalam tasnya Bu. Pastel, risoles masuk semua Pak. Saya pernah ceramah di suatu desa Pak. Saya ceramah di satu desa Bu. Jadi di meja saya tuh ada salak pondok, ada anggur, ada buah lengkeng, ada jeruk. Saya tinggal beruduk Pak, hilang Pak. Tidak bisa saya nyari tersangkanya Bu. Wajah ibu-ibu tuh soleha semuanya Bu. Jadi kadang kita tuh menerima mau memberi ndak. Aktif misalnya kita pas hari raya kurban berharap dapat daging kurban, jadi udah habis kita ganti semuanya Bu. Sedekah kita tuh udah berbalas. Macam kami ceramah-ceramah ini kata Bapak Ibu ada pahalanya lagi ini? Tidak ada Pak, karena diganti pakai amplop. Di mana kami dapat pahalanya? Kalau misalnya yang kami sampaikan Bapak Ibu amalkan, baru dapat Pak. Tapi kalau dapat pahala ceramah tidak bisa dibilang. Karena sudah diganti pakai amplop, walaupun kami macam-macam terkejut nerimanya Bu. Apa nih Pak? Segan saya Pak, tidak ada tuh Pak. Kadang kalau kami cepat-cepat keluar dari masjid itu kan supaya dikejar tuh Bu. Nanti Ustaz. Kadang kan Bu, kalau ada makanan kan dibungkuskan, Ustaz sebentar Ustaz, jangan cepat-cepat Ustaz. Ini ada makanan untuk Ustaz. Enggak usah lagi Bu. Itu enggak ada. Jadi kalau kita memancing rezeki dengan sedekah Bu, itu akan abadi jadinya. Contoh nih, ada dulu orang kaya di Aceh Pak, dibelinya tanah di dekat Masjidil Haram Bu. Niatnya satu, supaya jamaah haji Aceh tidak membayar hotel lagi di Mekah. Jadi dibelinya tanah, dibangunnya mes untuk khusus jamaah haji Aceh. Jadi lebih ringan ongkosnya Pak. Kemudian pemerintah Arab Saudi meluaskan Masjidil Haram, kenalah tanah saudagar Aceh ini Pak. Orangnya udah lama meninggal Bu. Tapi pemerintah Arab Saudi itu Pak, jujur Pak, tahu dia itu tanah milik orang Indonesia Pak.
kemudian diganti untung sama lembaga wakaf Arab Saudi, dibangunkan hotel atas nama dia. Dari tahun 2006 hotel itu sudah menghasilkan. Bapak Ibu kalau ada saudara orang Aceh, coba tanya, jamaah haji Aceh yang berangkat haji tiap tahun dapat uang saku dari pemerintah Arab Saudi 4 sampai 6 juta, Pak. Hasil dari hotel itu, orangnya udah lama meninggal, tapi bisa memberi terus, Pak. Apa ndak senang kita dikubur jadinya, Bu, kan? Ada yang mengirimnya. Kemudian lagi Bapak Ibu, kalau kita ingat Bapak Ibu pergi umroh, kan ada kebun kurma milik Utsman bin Affan. Itu memang milik Utsman bin Affan, Pak. Orangnya udah 1500 tahun meninggal. Kurmanya masih bisa bersedekah. Itu 50% untuk fakir miskin, 50% dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan. Sekarang bangun hotel pula, Bu, atas nama Utsman bin Affan. Orangnya udah lama meninggal tapi amalnya ngalir terus, Pak. Jadi ini, Bu, kita kalau pelit usahakan suka memberi, latihan terus, Bu, sampai kita dapat keajaiban. Kalau kita sudah dapat keajaiban, insya Allah ikhlas akan menyusul. Karena kalau Ibu nunggu ikhlas dari awal susah, Bu. Kita ini, Bu, payah untuk ikhlas tuh, Bu. Makanya dia bertahap dulu. Saya ingat saya pernah ceramah dulu, Pak. Betul-betul tidak ikhlas, Bu. Amplop yang saya tunggu. Rupanya lupa pengurusnya ngasih, Pak. Sepanjang-panjangnya saya berdoa di masjid itu, Pak. Ya Allah, ingatkanlah pengurus ini. Rupanya tidak ingat juga, Pak. Marah Allah sama saya mungkin. Apa akal saya nih ya. Oh, saya salami pengurus itu, Bu. Dia sedang hitung duit. Pak, saya permisi, Pak. Oh ya, makasih banyak Ustadz. Enggak juga rupanya, Pak. Enggak juga nampak ini, apa akal saya lagi. Dapat saya cara ketiga, Pak. Saya waktu itu pakai sepeda motor, saya engkol-engkol dalam keadaan mati. Kuncinya enggak ada, saya buka, Pak. Saya berharap ada yang lari dari dalam, kan biasa ada tuh. Ustadz, Tat, tunggu, Tat. Rupa enggak ada juga, Pak. Udah pegal paha saya, Bu. Jadi kalau enggak ikhlas itu berat, Pak. Sakit kita. Di jalan pulang saya berdoa sama Allah, ya Allah, kok kotor betul hati aku. Kenapa amplop yang menjadi tujuan aku? Tenangkan jiwaku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Akhirnya tenang jiwa saya, Bu. Sesampainya di rumah karena jiwa sudah ikhlas, baru ingat pengurusnya, Pak. Di teleponnya saya, Bu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ya Pak. Minta maaf kami Ustadz. Saya langsung sandiwara, Bu. Minta maaf ngapa, Pak? Kan ini lah ya. Lupa ngasih amplopnya Ustadz. Enggak usah, itu Bapak pikirkan, Pak. Enggak ada sih. Kalau ada Ibu waktu saya nelpon tuh muntah Ibu, Bu. Geli gini, Bu, nengok ya. Kami antar amplopnya malam ini Ustadz ya. Enggak usah, Pak. Hari udah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu, kata saya. Padahal enggak ada, Bapak tuh maksa. Coba Ibu perhatikan. Di masjid tadi saya enggak ikhlas. Di jalan sudah ikhlas. Sampai di rumah ditelepon tidak ikhlas lagi, Bu. Jadi bolak-balik dia, Pak. Makanya buat aja amalan-amalan baik, Bu. Sampai Ibu dapat keajaiban. Jangan takut-takut. Kita memberi kepada orang yang membutuhkan, pada masjid, lembaga pendidikan, jangan sampai takut. Karena inilah yang dilihat Rasulullah, baru menanam langsung panen. Saya yakin nih, orang-orang yang dermawan merasakan keajaiban ini, Pak. Pasti merasa keajaiban ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah melihat orang. Bukan melihat orang, Rasulullah itu pas dalam perjalanan Isra itu tercium bau yang sangat harum. Ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, ini bau harum apa Jibril? Inilah bau kubur Masitoh dan anak-anaknya. Perempuan yang teguh tauhidnya, tidak bisa dibeli dengan harta oleh Firaun. Kalau kita ingat, Bu, Masitoh itu bukan nama sebetulnya. Masitoh itu kan artinya penyisir di istana. Jadi waktu dia menyisir rambut anak Fir'aun,
terjatuh sisir, terucap nama Allah. Kata anak Fir'aun, siapa Allah itu Masih Toh? Allah itu Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bapak aku kan Tuhan. Bapak kau tuh ngaku Tuhan. Manalah bapak kau Tuhan. Akan kuadukan kau kepada bapakku Masih Toh. Ngadulah. Dipanggil lah Masih Toh nih. Masih Toh, betulkah yang dikatakan oleh anakku bahwa kau tidak mempertuhankan aku? Dijawab oleh Masih Toh dengan lantang, betul. Kalau kau mau menyembah aku Masih Toh, kau mau kaya aku kasih kekayaan, kau mau emas, pokoknya kau hidup enak. Kalau ibu ditawarkan gini, macam mana kira-kira Bu? Sedangkan dikasih minyak goreng aja 2 kilo, beras berpindah. Iya Pak, contoh gini Bu ya, saya kadang ada kasihannya saya nengok caleg-caleg nih Bu ya. Pertama dia datang majelis taklim, ibu-ibu saya insya Allah maju tahun depan. Tentu mengumpulkan ibu-ibu ini tidak mudah, ibu meninggalkan suami di rumah, anak. Jadi saya ada kenang-kenangan untuk ibu, beras 5 kilo, indomie 1 kardus, telur sepapan, ada gula juga, kopi juga. Mohon diterima ibu-ibu dan jangan lupa 14 Februari coblos saya ya Bu. Datang ibu, ya ibu nih aja lah ndak, belum apa-apa udah dikasihnya kita, ya laku ibu nih aja lah. 2 minggu kemudian datanglah partai lain. Bu, insya Allah saya akan maju tanggal 14 Februari. Jadi saya datang ke sini selain memberikan ibu uang 250.000 satu orang, ditambah bahan gamis, silahkan ibu cari penjahitnya nanti saya bayar, juga beras 5 kilo. Ibu nih aja lah, banyak daripada ibu azab Pak. Segitu aja baru udah berubah hati kita. Ada istri Bu ya, suaminya diteleponnya dari jam 4 sore, enggak ngangkat-ngangkat, di video callnya di reject sama suaminya. Jam 2 malam pulang suaminya ngamuk istrinya, kurang ajar kau ya, aku enggak mau manggil kau abang lagi dong, aku panggil kau aja lagi. Aku telepon enggak kau angkat-angkat, aku video call kau reject, enggak ada otak kau, enggak mikir kau istri kau nunggu di rumah, sama siapa kau ha? Udah capek istri marah-marah, dicabutnya dompetnya Bu. Minta maaf abang ya dek ya, tadi ada rapat di kantor, enggak enak sama abang ngangkat, itu adek ya. Cemas adek bang, abang nggak mau ngasih kabar. Paling tidak abang WA lah, kan enak. Berubah Pak. Nggak teguh kita ini Bu, kurang teguhnya tuh. Tapi Masih Toh Bu, ditawarkan harta sebanyak itu tidak. Kau tahu Masih Toh hukumannya, terserah kepadamu. Kau siksalah aku. Oh salah kau Masih Toh. Aku tidak akan memulainya darimu terlebih dahulu. Haman, panaskan kuali tembaga besar, didihkan minyak di dalamnya, angkat Masih Toh dan anak-anaknya ke atas, lemparkan anaknya satu persatu. Anak duluan. Bagaimana Masih Toh? Kau mau menyembah aku? Tidak Firaun. Tarik anaknya yang pertama. Ibu, jangan nangis nak, sakitnya sebentar saja sayang. Kita akan bersama di surga. Dia yang ngasih anaknya kekuatan. Bayangkan ibu kandung melihat anaknya dilempar, menggelepar-gelepar di dalam kuali itu. Menangis Masih Toh, tapi iman tidak goyah. Tarik anak yang kedua, bagaimana Masih Toh? Tidak, aku tidak akan menyembahmu. Ibu, aku takut. Jangan takut sayang, kita akan bersama di surga nak. Kita akan bebas dari penderitaan ini. Wah semangatlah. Anak yang ketiga gitu juga masih kecil. Ibu, tak tega Masih Toh Bu. Sabar sayang, kita akan bersama di surga. Tinggallah satu yang sedang menyusu. Bagaimana Masih Toh? Mau kau menyembah aku atau tidak? Bangkit ragu Masih Toh Pak. Anak tinggal satu lagi. Akhirnya anak itu dikasih Allah kelebihan. Dia cabut mulutnya dari susuan ibunya. Ibu jangan takut, kita akan bersama di surga. Itu yang membuat Masih Toh kuat. Mendengar itu tegap hati Nabi jadinya Bu. Seorang wanita ternyata tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi sebetulnya kita ini kuat Pak, cuman tidak berani ngambil resiko Bu.
Kadang Bu ya, ada suami udah kuat tauhidnya, istrinya pula yang menyalahkannya kadang. Ada Bu, dia sedang susah, pas dia ngantri di ATM Pak, rupanya ATM orang sebelumnya tinggal, pas dia masuk, ATM lama Bu, tidak ada pengulangan PIN Pak, langsung tertulis di situ, Anda ingin melanjutkan transaksi, ditekannya iya. Informasi saldo, rupanya banyak duit orang tuh Pak. Awak sedang susah, ujian besar Pak, ambil aja lah kata setan Bu, ambil aja lah. Kata yang satu lagi jangan, ada CCTV, tetap ketahuan juga nanti. Akhirnya menanglah imannya Bu, dicabutnya ATM orang itu, dikasihnya lah ke pegawai bank. Pulanglah dia ke kantor, udah diambilnya uang, bosnya nyuruh, pergi dia ke kantor. Pas pulang ke rumah diceritakannya lah ke istrinya, berat betul ujian kita ya dek ya. Apa bang? Tadi abang kan disuruh bos ngambil uang ke ATM, terus rupanya ATM orang sebelum abang itu tertinggal dek. Terus abang cek saldonya, terus banyak rupa isi. Abang ambil pula. Alhamdulillah dek, enggak. Bodoh. Sok jujur-jujur tak tentu arah aja bang. Heran aku nengok abang nih. Banyak orang yang jahat di Indonesia nih bang. Abang entah heran aku. Tengok suami siapa nih ha. Pandai dia diolahnya orang tiap hari. Pandai dia ngomong. Itu dianggapnya bagus pak. Tapi kalau kita teguh tuh Bu, selamat kita. Walaupun kita susah jadinya Pak. Kita kalau berada dalam kebenaran tuh Bu, resikonya besar. Kita diancam, bisa sampai kematian. Tapi kalau teguh, itu akan menjadi sesuatu yang berharga di masa yang akan datang, di akhirat kelak untuk kita. Jadi Bu, teguh-teguhkan iman. Jangan sampai karena kesulitan hidup, kita akhirnya berpaling dari ajaran yang benar. Ini yang paling rawan Pak. Kemudian Rasulullah melihat ada orang yang dia tidur telentang, dihempaskanlah batu di kepalanya Pak. Pecah kepala itu, utuh balik, dilempar lagi, pecah lagi. Ini gambaran apa ini Jibril? Inilah gambaran nanti Muhammad, orang yang tidak mau melaksanakan sholat fardu. Jadi itu hati-hati Bu. Sholat ini hukumnya wajib. Mau ikhlas, mau tidak ikhlas, mau kita masih jahat, pokoknya sholat jangan ditinggalkan. Karena dia wajib hukumnya. Nah kebanyakan kita ini suka menganggap remehnya Bu. Menganggap remeh sholat ini. Saya dulu pernah ceramah di daerah Bunut Pak. Digabunglah Bu, 42 masjid jadi satu. Khusus ibu-ibu, satu masjid itu hanya boleh mengutus 10 orang pengurusnya, berarti kan 420 orang tuh Pak. Dari jam 2 sampai asar. Pas sholat asar Bu, tinggal 20 orang lagi yang sholat Pak. Jadi saya berbaik sangka Bu, mana tahu men serentak hari itu kan kita tidak tahu juga Pak kan, 400 men kan mana tahu kita Pak. Jadi banyak yang alasan tidak bawa mukena lah, haid lah. Inilah rupanya memang banyak orang menganggap remeh Pak masalah sholat itu tuh Bu. Itu yang membuat hidup kita tuh tidak stabil jadinya Bu. Karena kita beranggapan sholat betul aku rezeki aku enggak juga bagus. Sholat tuh bukan untuk kaya Bu. Bahkan kalau jauh dari Allah malah kaya kita Pak. Jadi sholat tuh bukan untuk mengaya memiskinkan, tapi untuk memberkahi apa yang kita dapatkan walaupun sedikit. Kalau memang kekayaan yang bisa membuat kita bahagia Pak, jauh dari Allah membuat kita bahagia, Bapak Ibu cobalah jalan ke pengadilan agama. 80% di Pekanbaru ini yang mau bercerai orang kaya, bukan orang miskin. Nah itu Pak. Karena orang banyak menganggap kalau kaya itu dia bahagia. Kalau dia di jalan Allah pasti dia bahagia Pak. Kalau enggak ya enggak Bu. Suami saya itu sombong Ustaz, tidak pernah sholat. Kalau saya suruh sholat dibilang, aku walaupun tidak sholat kau tengok kekayaan aku, bisnis aku lancar, kau mau beli apa aja bisa. Tidak usah banyak-banyak cerita kau lagi, katanya ke istrinya Bu. Kau tengok tuh orang-orang taat ibadah di masjid, gori masjid aja udah 3 bulan tidak gajian. Betul pula Pak.
Pas lah waktu itu Masjid Paripurna memang kan payah gajiannya Pak. Udah rendah suara muazin waktu itu Bu. Saya kalau dengar suara muazin, Allahu Akbar, itu udah 3 bulan ndak gajian tuh Bu. Kadang lambat turunnya Pak dari Pemko tuh. Tapi pas besoknya Bu terdengar saya Allah, ini cair nih. Itu aja tandanya Bu. Kalau agak terang suaranya berarti udah cair tuh Pak. Kalau rendah berarti belum lagi dapat. Nah ternyata banyak kita perhatikan Bu. Ada lagi waktu itu saya diundang ceramah ke rumah ibu-ibu. Nengok rumahnya megah tuh Bu. Sempat duniawi saya bangkit Pak. Sempat saya punya rumah nih, bahagia betul saya. Mungkin macam film India saya sama istri saya. Sembunyi di balik tembok tuh, keluar di tembok itu. Udah terbayang tuh Pak kan? Tapi Bu, setelah cerita sama ibu tuh langsung down Pak keinginan duniawi saya. Itu enaknya kalau kita dakwah langsung cerita-cerita sama orang. Apa kata ibu tuh? Ini pengajian perdana di rumah saya Ustaz. Saya ini sangat jauh dari agama. Saya sibuk setiap hari, kekayaan saya menumpuk-numpuk, tapi Ustaz tengoklah wajah saya betapa risaunya. Duit banyak, hati risau. Dan yang membuat saya sadar Ustaz, saya sangka dulu dengan saya banyak harta suami saya akan bertahan bersama saya. Rupanya bukan itu yang dibutuhkan suami. Dia tidak pernah saya hargai. Pergi kerja dia biarkan aja karena gajinya lebih kecil daripada saya. Akhirnya dia tinggalkan Ustaz saya, dipilihnya hanya perempuan biasa. Di situ saya baru sadar harta bukan segala-galanya. Kan terobat hati kita jadinya Pak. Kita baru pengen punya kekayaan. Tapi Bu, kalau kita kaya dengan jalan yang diridhoi Allah, kita belanjakan harta kita di jalan Allah, itu pasti udah berkah, tambah-tambah lagi kekayaan kita. Hati tenang lagi itu Bu, badan sehat jadinya. Jadi jangan sampai pernah kita nganggap sholat bisa buat kita kaya. Ini kadang-kadang saya sering dengar Bu, datang orang cerita lapar ke ibu, payah betul hidup saya sekarang. Ini aja udah masuk hari kedua enggak makan, uang sekolah anak belum bayar. Bawa sholat duha 12 rakaat Kak kan. Habis itu orang udah jelas lapar, disuruhnya ibadah Pak. Bantulah kalau dengar macam itu. Jadi kalau kita Bu sholat ikhlas karena Allah, belum meminta akan aku beri kata Allah. Dengan syarat apa? Jangan pernah mengeluh kepada manusia. Jadi kalau kita udah rajin sholat, jangan ngeluh-ngeluh sama orang. Itu insya Allah Bu, murah rezeki kita. Asal ditanya orang macam mana keadaan Bu, alhamdulillah. Jangan pernah cerita susah sama keluarga, santai aja, ngadu aja ke Allah Bu. Ada dulu ibu-ibu pengajian yang mengamalkan ini, suaminya masuk penjara. Yang bekerja selama ini suaminya Bu. Jadi karena sudah tidak ada penghasilan lagi, mulailah dia menjual-jual barang di rumahnya Bu. Kulkas, TV, mesin cuci, kursi. Dan di majelis taklim dia tidak pernah cerita sama orang Pak. Tidak pernah dia cerita sama orang-orang majelis taklim. Karena Bu bercerita sama manusia ini Bu payah. Kadang jadi cemeeh jadinya Bu. Di depan kita cerita deh, Kak, kasihan kakak ya Kak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran sama kakak. Sama orang dicerita, matilah dia situ. Tidak sadarkan untung. Itu kalau manusia Pak. Bagus ceritakan ke Allah aman lagi Bu. Ke manusia Kak, ini kita berdua aja yang tahu ya Kak ya. Jangan tahu orang. Aman tuh kakak tidak mau nyampaikan kayak gitu sama orang dodes. Kakak tidak itu tipe kakak do. Udah selesai ngomong sama yang namanya Ides tadi Bu, datang ibu lain bertanya, cerita apa tadi Kak? Ini janganlah sampai ke orang, nanti malu Ides. Cerita juga jadinya Pak, nyebar juga kemana-mana jadi. Jadi ibu itu Bu, ngadunya ke Allah aja, tak pernah cerita ke manusia. Akhirnya bertambah ujiannya Pak. Apa ujiannya itu? Anaknya sakit keras. Duit habis, harta yang mau dijual tidak ada, anak jatuh sakit. Jadi waktu anaknya jatuh sakit tuh Bu, tahajudlah dia malam. Ya Allah, bukan aku tidak mau mengobati penyakit anakku ini.
Jangankan untuk berobat ya Allah, untuk makan saja besok sudah tidak ada lagi. Dan aku tidak pernah menceritakan kesusahanku kepada seorang manusia pun. Aku hanya menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan hidupku kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai dia sholat Pak, baru terguling, diketok orang pintu rumah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terkejut ibu nih Bu, diintipnya dari kaca. Nampak dia orang pakaian putih-putih tapi pakai sepatu. Enggak mungkin hantu Indonesia. Karena hantu Indonesia miskin-miskin Pak. Dasternya udah bolong, enggak ada yang bersendal satupun hantu-hantu Indonesia ini. Kain kapan dah buruk kadang Bu, kan banyak jejak tanahnya. Jadi dia macam hantu luar negeri lah Bu, pakaian putih-putih, pakai sepatu. Tapi pakai stetoskop. Ini dokter nih. Dibukanya pintu, ditanyanya, datang dokternya langsung nanya Bu, mana anak yang sakit? Terkejut ibu nih Pak, dari mana dokternya datangnya? Ini dok anak saya. Diperiksanya lah Bu, selesai diperiksa, disuntik, dikasihnya obat. Semuanya 265.000 ya Bu. Saya enggak ada duit dok. Ngamuk dokter tuh. Ibu kalau enggak punya uang kenapa telepon saya malam-malam? Saya enggak ada telepon dokter. Saya enggak ada handphone. Nama anak ibu ini Riki kan? Oh Riki anak orang kaya depan rumah saya. Ini dokter. Salah masuk dokter tuh dibuat Allah. Baru akhirnya dokter tuh bertanya sebetulnya apa yang terjadi. Baru diceritakan ya Bu. Akhirnya ibu tuh kerja di klinik dokter tuh sampai suaminya keluar dari penjara. Jadi kita Bu, jangan pernah kalau sudah rajin sholat suka menceritakan susah kita kepada orang lain. Marah Allah Bu, kok tidak yakin ya sama aku? Padahal Allah sudah mengatakan wa'mur ahlaka bisolah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'alukar rizqo, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang memberi kalian rezeki. Wal akibatul littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah seperti itu, Allah yang antarkan rezeki. Jadi selama ini di mana kita kenaknya, kita rajin sholat tapi suka ngeluh, itu yang harus dihilangkan. Jangan cerita-cerita sama manusia. Yang kedua, kita udah rajin sholat tapi kita suka meminta sesuatu yang belum tentu baik untuk kita. Kita paksa-paksa Allah. Ya Allah murahkanlah rezeki suami hamba, terus didesak-desak Allah. Allah tuh belum mau ngasih Bu, karena dia tahu nih suaminya kalau kaya bebini dia balik nih, maka ditahan sama Allah. Kecewa nanti ibu nih. Allah tuh maha tahu Bu. Akhirnya ada ibu nih yang tidak sabar. Ditanyanya ke saya memang berdoa ya juga Ustadz, tetapi sudah beberapa kali nampaknya tidak ada juga. Jadi ada tawaran Ustadz, suami saya bisa duduk di jabatan itu kalau dibayar 200 juta. Saya bilang kenapa mesti ibu paksa Bu? Walau bagaimanapun cara seperti ini tetap tidak bagus. Ustadz tidak tahu Ustadz, udah zamannya seperti itu, tidak bisa kita lurus-lurus saja sekarang nih Ustadz. Ya kalau ibu mau lakukan ya terserah ibu. Akhirnya Bu, dibayarnya lah, duduklah suaminya di jabatan itu. Memang luar biasa perkembangannya, dalam 1 tahun udah banyak penghasilannya Pak. Bukan karena korupsi, karena ada tunjangan, karena ada ini, ada itu, bagus kehidupannya. Menangislah ibu tuh jumpa saya lagi. Apa yang ibu tangiskan lagi? Yang ibu ingin udah dapat. Onde Ustadz bercewek dia balik Ustadz. Ribut saya di Labersa waktu itu. Gimana ceritanya Bu? Saya udah curiga Ustadz, suami saya ini kan PNS, kenapa sering Kapolres nelpon dia? Saya udah heran kenapa polisi ini sering nelpon suami aku. Jadi pas suami saya ke kamar mandi, nelpon Kapolres nih Ustadz. Saya angkat, cewek rupanya Ustadz. Ditukarnya nama cewek itu jadi Kapolres Pak. Sakit hati saya Ustadz, saya rendam HP suami saya dalam gelas kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi ditanya, mana HP abang? Tuan sedang minum kopi sama Kapolres, baru terkejut ya.
Sejak itu ribut terus. Jangan dipaksa, Bu. Mintalah rezeki yang halal lagi baik kepada Allah. Nikmati prosesnya. Sabar. Sementara kita banyak tidak sabar. Akhirnya rajin sholat, suka juga menipu orang. Misalnya ibu-ibu pengajian nih, jual jilbab. Bagus jilbabnya kak, dari mana? Family saya dari Abu Dhabi. Kalau dirupiahkan 250 lah uang kita. Dia kak maulah kak, ada kok selusin kakak ambil, bisa 3 kali bayar kak. Bisa lah kita sama kita, apa pula enggak bisanya. Dia syukurlah ya kak ya kalau bisa 3 kali bayar. Udah diambil sama jamaah, Bu. Rupanya besok ada ibu-ibu yang keramayana jumpa jilbab tuh, Bu. 35 harganya, Pak. Akhirnya lengketlah nama ibu tuh, Bu Abu Dhabi, Bu. Kita tuh tidak sabar, suka ngolah orang, Pak. Kita udah rajin sholat tapi suka ngolah orang. Kadang berjualan, saya perhatikan, kenapa orang tidak sabar gitu, Bu ya. Dia jualan di pasar, misal ditawarkan berapa ini Pak? 175. Tidak bisa 150 nih, modal aja tidak dapat, ngambil 5.000 aja cuman tuh. Akan udah dusta tuh, Pak. Sabar kita. Ada dulu pedagang namanya Yunus bin Ubaid, Bu. Sampai banyak orang minta doa sama dia, Pak. Dia terkenal pedagang yang jujur. Betul-betul diamalkannya apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi barang dagangannya itu, Pak, sudah ditulisnya, Bu. Ini harga 600 dirham, ini harga 300 dirham, ini 200 dirham. Sudah ada sesuai dengan kualitas barang. Jadi ada ibu-ibu belanja ke toko dia. Pas azan asar, disuruhnya lah keponakannya melayani ibu nih. Saya ke masjid dulu ya, Bu ya. Oh ya, silakan Pak. Pulang dia sholat dari masjid, berpas-pasan lah sama ibu yang ke toko dia tadi. Ditanyanya, jadi belanja Bu? Jadi Pak, yang mana ibu ambil? Yang ini berapa tadi nih? Ini 600 dirham. Bu, ambil lagi balik uangnya. Ini cuma 300 dirham. Wah, tuh Bu. Ini kalau bisa karyawannya ngolah orang, santiang tuh. Ya gitu ngaleh itu. Makanya pasar tuh sering terbakar, Pak. Karena apa? Suka bohongi orang, suka ngolah orang. Yang jual emas gitu juga kadang, Bu. Udah terbeli, begitu dijual dibakar hitam dia kadang, Bu. Banyak hitamnya. Travel umroh kadang gitu juga. Masjid dekat dari hotel, naik kereta cepat, bintang 5 atau sekelasnya, azab jamaah kena tipu kadang. Berjalan sejauh-jauhnya. Itu kadang pakai dalil-dalil lah nipunya itu tuh, Pak. Jadi memang, Bu ya, banyak orang tidak sabar tuh, dia heran kenapa lah hidup aku ini tidak tenang. Gimana mau tenang yang dimakannya bukan uang yang halal. Dia nipu-nipu orang. Ada lagi pakai telepon lah, Bu kan. Datang orang beli jam antik sama dia. Berapa jam nih Pak Haji? Udahlah 11 juta aja. Tidak bisa 9 juta Pak Haji. Oh kalau 9 juta si Ali mau dia tadi ini 12. Pura-pura nelpon si Ali itu ada saya di situ tuh, Bu. Oke, 12 ya Ali ya. Ayalah, ini cuman sedang ada orang nawar, itu takut bapak nih. Ya udahlah Pak Haji, 11 lah, biasa saya ambil 11 lah. Saya tanya Pak Haji itu siapa si Ali itu? Enggak tahu saya itu siapa si Ali itu. Saya nih Ustadz dapat pun duit kan untuk nyumbang ke masjid juga. Akan inilah gayanya nih Pak. Salah tuh Pak Haji. Tidak bisa lah kita gitu menghalalkan sesuatu yang salah untuk kebaikan. Kecuali hal-hal yang bersifat memang harus nurani. Jadi ini banyak orang sholat tapi dia mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik. Kemudian lagi, Bu, orang yang rajin sholat tidak mengeluh, tidak memaksa Allah, kemudian dia introspeksi diri. Misalnya nih, Bu, ibu jualan harian, ibu rajin sholat, rajin zikir, ngapa ndak laku? Jadi ada nenek-nenek nih, ibu-ibu nih bilang, entah kena kabaji, ndak beramuan mungkin kedai saya ini Ustaz, ndak laku-laku barang. Saya bilang muka ibu yang salah, Bu. Ibu cerungut jualan, mana mau orang belanja. Ibu sholat dah rajin, tapi muka ibu tidak cocok untuk dagang.
Dipilih orang langkok-langkok, Bu, ngamuk dia, langkok-langkok beli ke sini, tiba apa beli tempat lain. Siapa yang mau belanja jadinya kan, Bu? Azab dimarah-marah kan konsumen, Pak. Kemudian kita introspeksi diri juga, Bu. Ini kesalahan sering kita buat. Pendapatan 5 juta, ambil kredit mobil 5,6 sebulan. Itu banyak tekornya, Pak. Akhirnya banyak ngolah-ngolah orang, pinjam utang sana utang sini. Sudah itu pas dia sholat berdoa dia ke Allah, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Udah dia yang buat kelakuan, Allah disalahkan. Jadi kalau kita bisa seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan ibadah yang baik, akhlak yang mulia, dan kita akan bertambah sehat kalau kita melakukan penguat amalan dari ibadah kita kepada Allah. Baik, sudah hampir 1 jam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma yaitana waj'alhu waritha minna waj'al sarana man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.